ya tertarik, suka dan tertarik gitu ya Mbak. Kalau misalnya kita tuh belum suka dan tertarik gitu Mbak, gimana sih Mbak saran-saran untuk semuanya yang ada di sini tuh gimana sih Mbak? Pokoknya sih yang penting niat dulu ya Mbak. Jadi pokoknya kita harus niat dulu. Kita harus adaptasi sih, biar suka itu kan adaptasi dulu gitu. Jadi kita tertarik dan enak kok menjalaninya kalau udah nyaman gitu. Berarti awalnya tuh dulu suka ya Mbak, baru ingin mencoba dan niat gitu ya Mbak? Niat dulu pokoknya, terus itu fondasi. Iya, setelah mendalami akhirnya terasa suka ya Mbak? Iya. Pernah berpikir gak sih Mbak, kan tadi ada bisnis dan juga itu, pernah berpikir gak sih Mbak untuk berhenti mengelola atau terus meningkat di tangga-tangga selanjutnya itu? Iya. Pernah berpikir kalau namanya usaha itu pasti naik turun ya, jadi jangan sampai berhenti sih, walaupun terpikir mau setengah gitu, tapi janganlah. Kita kan memulainya juga penuh dengan niat ya, jadi kita harus benar-benar memperjuangkan itu gitu, karena kan ya itu mempertahankan nyata kan susah ya. Iya, mempertahankan itu emang susah ya Mbak. Apalagi kita yang ingin udah capek itu pasti pengen rasanya pengen berhenti aja gitu ya Mbak. Jangan pokoknya ya. Berarti jangan ya Mbak. Karya-karya atau dekorasi yang paling diingat ketika mendekor itu apa sih Mbak? Dulu sih awal-awal sebelum ada tim, kita kan berdua, saya sama suami saya ngedekor berdua. Jadi kebetulan dulu di hotel salah satu di Jogja gitu kan, jadi gotong-gotong sendiri, naik tangga, turun tangga sampai berkali-kali, karena kita belum punya tim kan, masih merakit gitu ya. Jadi sampai teringat lah. Tapi dulu awalnya saya disesaran sih, baru ke dekor. Oh berarti dulu memang dari berdua ya Mbak, sama suami. Sekarang alhamdulillah udah ada timnya yang bantuin, jadi nggak terlalu berat. Berarti memang suksesnya itu dari orang sukses itu harus dari bawah dulu ya Mbak. Semuanya pasti kayak gitu kok. Pesan-kesan yang dapat diberikan untuk generasi muda semua ini yang ingin memulai suatu hal atau apapun itu dengan kreativitas itu apa sih Mbak? Ya itu sih, kita harus berani berbeda. Pokoknya sesuatu hal yang beda itu menarik kalau menurut saya ya. Jadi udah mindsetnya jangan yang monoton lah ya. Pokoknya tampil berbeda aja. Semangat. Ya berarti kita tuh harus berani melangkah ke sesuatu yang baru ya Mbak, seperti tema kita hari ini. Berarti kita harus memulai sesuatu itu tidak stuck di satu tempat gitu ya. Fondasinya dikuatin dulu niatnya. Berarti semua itu dari niat, terus suka, akhirnya tuh terjalan seperti biasa aja ya Mbak berarti. Nah sekarang ini kita punya game nih Mbak. Game-nya itu mitos atau fakta nih Mbak. Cara gamenya itu nanti aku bakal nanyain, ini ada pertanyaan nih Mbak, ada pertanyaan yang akan aku kasih, ada sekitar 5 pertanyaan. Nanti ini ada mitos atau fakta. Jadinya nanti kalau misalnya fakta, berarti itu memang real, kenyataan gitu Mbak. Dari kalau mitos itu berarti nggak benar gitu ya Mbak. Nanti dan alasannya. Iya Mbak, siap. Pertanyaan pertama nih Mbak. Mitos atau fakta jika ibu rumah tangga itu tidak bebas untuk memilih pekerjaan di kehidupan sehari-hari? Mitos ya. Kalau boleh tahu alasannya apa ya Mbak? Karena jadi ibu rumah tangga itu juga nggak terkurung gitu kan ya. Jadi kita tetap bisa berekspresi lah. Makanya sebelum jadi ibu rumah tangga kita harus persiapkan dulu mental ya Mbak. Iya, tujuannya apa gitu, agar kita bisa membagi waktu. Oh memang kita jadi ibu rumah tangga itu memang tantangan besar ya Mbak. Kan tanggung jawabnya besar kan. Iya betul banget. Pertanyaan kedua Mbak, mitos atau fakta jika berekonomi itu mudah, akan tetapi penerapan kreativitas itu sangat sulit? Mitos lagi kayaknya ya. Alasannya apa ya Mbak kira-kira? Nggak sulit kok kreativitas kalau kita udah terbiasa gitu. Jadi memang kita dari sehari-hari tuh udah harus dibiasakan lah dengan kreativitas. Seperti halnya Mbak Wiji kan punya kamar tuh, dihias-hias lah sendiri, itu kan udah memancing kreativitas. Iya betul banget gitu. Udah terbiasa nantinya. Berarti semua itu dari keseharian sehari-hari itu ya Mbak? Berarti memang benar ya Mbak, kreativitas itu mulainya dari kita terus dari untuk orang lain. Pertanyaan ketiga itu ada,
mitos atau fakta dalam kehidupan ini, jika penerapan kreativitas belum bisa diterapkan, maka akan berdampak buruk untuk keseharian. Ya, fakta. Alasannya apa, Mbak? Karena kalau kita nggak melakukan kreativitas di era yang sekarang itu bakal ketinggalan jauh sih. Dari segi apapun, dari kayak berdagang itu pasti akan berdampak buruk lah. Kita kan kalau promosi juga lewat teknologi, jadi teknologi juga harus dibarengi juga dengan kreativitas. Jadi memang kita tuh harus belajar ya Mbak, di era globalisasi sekarang itu kita tuh harus belajar akan namanya perubahan dan terus melangkah ya Mbak. Apalagi kreativitas itu memang sangat penting. Betul. Pertanyaan ke terakhir ya Mbak, masih ada satu lagi nih Mbak. Mitos atau fakta ekonomi di Indonesia itu rata-rata belum menerapkan kreativitas Mbak? Kayaknya mitos ya. Udah banyak kok Mbak. Banyak ya? Iya, apalagi kan sekarang zamannya medsos kan, udah banyak banget jualan ini online ya. Udah banyak banget. Semua aja dijualin di online itu. Aldi Shopee itu banyak banget Mbak. Brand-brand udah gampang banget juga kan, terus juga menyediakannya udah nggak susah. Udah medianya itu udah disediakan itu betul. Pertanyaan terakhir nih Mbak. Terakhir ya? Iya terakhir nih Mbak. Moga aja kita akan terus lanjut bahas yang lain. Mitos atau fakta tentang perkembangan teknologi dalam keberlangsungan ekonomi kreatif itu sangat penting Mbak. Penting ya fakta. Iya udah. Ya penting ya, itu emang kita selalu harus berdampingan dengan sesuatu yang berbau kreativitas, itu mendukung banget dari segi apapun. Berarti memang kreativitas itu dimanapun kita berpijak itu selalu ada kreativitas ya Mbak. Berarti memang berani berbeda lah pokoknya. Berani berbeda. Itu berani beranjak dari zona nyaman ya Mbak. Kalau boleh nih Mbak, untuk sesi terakhir kita ini, apa ada sih Mbak kesan dan pesan untuk semua orang yang ada di Indonesia atau kita sebagai pelajar, apalagi maksudnya aku sebagai pelajar ini, untuk bisa menerapkan ekonomi kreatif dan kreativitas itu dalam berekonomi gitu Mbak? Iya, untuk teman-teman sih yang masih muda ya, itu teruslah bereksplor gitu. Apapun yang kamu ingin lakukan selama itu positif, itu dilakukan aja. Toh semuanya juga sudah didukung kan, dari teknologi, dari sarana itu udah sangat cukup. Jadi kita pintar-pintar memanfaatkannya. Ya betul banget sih Mbak. Kita tuh harus pandai memanfaatkan sesuatu yang udah ada gitu ya Mbak. Apa ada yang ingin disampaikan Mbak buat keluarga atau teman-temannya? Bisa nih Mbak kita. Oke, follow aja ya. Iya, boleh. Follow di IG kami di Asta Palace Dekorasi. Ini nanti bisa lihat di bawah ya. Buat calon pengantin kita juga menyediakan banyak sih ya. Ada seserahan, souvenir gitu. Dikepoin aja. Ya, kepoin ya guys IG-nya. Kita memang kehidupan kita itu nggak jauh dan nggak lepas dari yang namanya kreativitas. Seperti contohnya Mbak Anisya ini sebagai pelaku ekonomi yang tak lepas dari kreativitas. Bukan hanya dari keluarganya, teman-temannya juga sudah semua ya Mbak menerapkan kreativitas. Iya. Sudah semua, dan kita sebagai pelajar ini hendaknya kita selalu menerapkan kreativitas di kehidupan kita atau di lingkungan sekitar kita. Sekian dari aku di Boti. Semoga dapat bertemu di lain waktu. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.